Mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri
Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil pas pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil pas pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda.
Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarnegara Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil pas pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Sektor 7 J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas. Dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil pas pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifudin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarnegara Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil pas pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Sektor 7
di Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas. Dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribun, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan,
dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas. Dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakosi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifudin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribun, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Begitu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini.
Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor G. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifudin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor G. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor G. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya
relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari
Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme.
Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Ainda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok hak asasi manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab.
Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme. Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas. Dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, Kepala Negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, Kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, Kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Ainda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas. Dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi jumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Sibuk itu ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meskipun begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung DPRD Surakarta. Pihaknya terbuka menerima segala bentuk penyampaian aspirasi, dan ia pun berpesan dalam penyampaian ini dapat menjaga kondusivitas, dan ia berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi ini. Dengan begitu tidak ada kerugian yang harus diderita masyarakat. Gitu rekan Alinda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Victor J. Situmorang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan Kota Surakarta pada hari ini pada umumnya relatif kondusif. Yang ini sedang kita upayakan supaya Kota Surakarta tetap kondusif. Di berbagai titik sudah kita upayakan pengamanan bersama, sinergi dengan kepolisian, TNI, dan juga dari pemerintah kota, serta beberapa komponen masyarakat lainnya. Intinya dari Mas Wali Kota Surakarta sudah menyampaikan bahwa kondisi Kota Surakarta upayakan tetap kondusif, dan sudah kita bentuk suatu satgas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kelompok Hak Asasi Manusia di dunia turut merespon soal demonstrasi di Indonesia yang berujung kericuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka turut mengkritik respon pemerintah yang dinilai tak bertanggung jawab. Human Rights Watch, organisasi yang melakukan penelitian dan pembelaan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, turut memberikan respons. Mereka menuduh pihak berwenang Indonesia telah bertindak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperlakukan protes tersebut sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme.
Direktur Kelompok Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia, Menakesi Ganguly, buka suara. Ia menilai tanggapan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat sejarah panjang pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran. Kritikan ini diduga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengatakan jika aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Terkait pernyataan Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan respons. Ia meminta agar pernyataan Presiden Prabowo terkait makar jangan diartikan berlebihan. Menurutnya, kepala negara hanya memberikan satu gambaran yang luas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok, hanya terlihat beberapa personil Pas Pampres yang bertugas menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2025. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan mengenai pengerudukan di rumah Jokowi. Pihaknya telah memastikan dan memerintahkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, kan Ainda dan Tribuners, kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo tidak ada pengamanan mencolok dan hanya beberapa personil Pas Pampres yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman pada Senin 1 September 2020. Dan Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Victor J. Situmorang memastikan tidak ada pengumpulan massa seperti yang diisukan belakangan, dan pihaknya telah menempatkan personil TNI bersama pihak kepolisian dan pemerintah Kota Solo untuk melakukan pengamanan. Meski begitu, ia tak menyebut spesifik tempat mana saja yang dilakukan pengamanan. Gitu. Dan pihaknya juga telah menganalisa dan mendeteksi sejumlah titik yang berpotensi dapat timbul gangguan, dan ia telah bersiap melakukan langkah antisipasi agar situasi tetap kondusif. Dan aksi lanjutan telah digelar di depan gedung